Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, sebelum memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan bahas tentang pernikahan. Pernikahan itu akan selalu menarik untuk dibahas. Pernikahan adalah sunatullah yang berlaku umum untuk semua makhluk Allah. Bahkan dalam Al-Quran Allah juga menegaskan bahwa pernikahan itu wajib bagi yang sudah mampu. Sebelum Ibu membahas pembelajaran selanjutnya, Ibu akan membahas tentang tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Yang pertama adalah setelah belajar pernikahan, serta didik dapat menjelaskan tentang pengertian pernikahan, dalil pernikahan, tujuan pernikahan, hukum pernikahan, rukun pernikahan, orang yang tidak boleh dinikahi, dan yang terakhir adalah hikmah pernikahan. Baiklah, kita akan bahas satu persatu ya. Pernikahan menurut bahasa adalah mengumpulkan, menggabungkan, menjodohkan. Sedangkan pernikahan menurut istilah adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban. Nikah terdapat dalam surat An-Nisa ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma thaba lakum minan nisa, yang artinya maka nikahilah perempuan yang kamu senangi. Nikah juga terdapat dalam surat An-Nahl ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat. Afabil batili yu'minuna wa bini'matillahi hum yakfurun, yang artinya dan Allah menjadikan bagimu pasangan dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Selanjutnya adalah tujuan pernikahan. Islam sangat menganjurkan pernikahan karena dalam pernikahan manusia akan berkembang sehingga kehidupan umat manusia dapat dilestarikan. Tanpa pernikahan, regenerasi akan terhenti. Kehidupan manusia akan terputus. Di dunia pun akan sepi dan tidak berarti. Karena itu Allah mensyariatkan perintah pernikahan sebagaimana yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 72. Tujuan pernikahan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi tuntunan naluri manusia yang asasi. Yang kedua, pernikahan bertujuan untuk mendapatkan ketenangan hidup. Yang ketiga, orang yang menikah bertujuan untuk membentengi akhlak. Yang keempat, pernikahan juga bertujuan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, pernikahan bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Dan yang terakhir adalah pernikahan bertujuan untuk menegakkan rumah tangga yang Islami. Para ulama mengatakan bahwa nikah dapat mewujudkan kemaslahatan, memelihara diri, kehormatan, dan mendapatkan pahala. Hukum pernikahan tidak sama penerapannya pada semua mukallaf, melainkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing, baik dilihat dari segi kesiapan ekonomi, kesiapan fisik, dan kesiapan mental. Karena itu, hukum pernikahan bisa menjadi wajib, mubah, sunnah, makruh, dan haram. Baiklah, Ibu akan menjelaskan satu persatu. Mubah. Hukum ini adalah hukum asli pernikahan. Artinya, bagi yang sudah memenuhi syarat
ia berhak dan boleh untuk menikah. Hukum yang kedua yaitu wajib. Orang yang telah mampu untuk menikah, bila tidak menikah, khawatir akan terjumus ke dalam perzinahan. Hukum yang ketiga yaitu sunnah. Orang yang sudah mampu menikah tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjerumus kepada perzinahan. Hukum yang keempat yaitu orang yang mempunyai keinginan menikah tetapi belum mampu memberi nafkah tanggungannya, termasuk sandang, pangan, dan papan. Dan satu lagi, haram, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan namun mempunyai niat yang buruk seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Adapun yang termasuk rukun pernikahan menurut jumhur ulama yaitu 1. Adanya calon suami. Yang kedua, adanya calon istri. Yang ketiga, adanya wali. Yang keempat, adanya 2 orang saksi. Dan yang kelima, adanya ijab qabul. Wali di sini yang pertama adalah ayah dari perempuan itu sendiri. Jika ayah sudah tidak ada atau sudah meninggal, yang kedua adalah saudara kandung laki-laki. Jika saudara kandung laki-laki tidak ada, maka yang menjadi wali nikahnya adalah garis keturunan dari pihak ayah, tidak boleh dari pihak ibu. Adanya ijab dan qabul dan adanya 2 orang saksi. Orang yang tidak boleh dinikahi dalam agama Islam adalah yang pertama karena keturunan, yang kedua karena pernikahan, yang ketiga karena persusuan, dan yang keempat karena dikumpul atau dimadu. Nikah yang disyariatkan memiliki hikmah yang sangat besar, yaitu 1. Terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridhoi oleh Allah. Yang kedua, mendapatkan keturunan yang sah. Yang ketiga, terpeliharanya kehormatan suami istri dari zina. Yang keempat, terjalinnya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupan. Dan yang kelima, terjalinnya silaturahmi antara kedua keluarga. Wah, ternyata pembahasan tentang pernikahan itu sangat menarik ya anak-anak. Pembahasan tentang pernikahan tidak akan pernah ada habisnya, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul. Apa sih pernikahan itu dan bagaimana pernikahan itu dilakukan? Namun karena waktu yang telah habis, kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan yang sangat menarik lainnya. Terima kasih anak-anak. Sebelum ibu mengakhiri, marilah kita semua membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.